Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Di sini untuk mahasiswa semester akhir memprogram mata kuliah epidemiologi penyakit tropis. Nah, epidemiologi penyakit tropis ini saya sendiri sebagai PJMK. Kemudian untuk sebelum mulai perkuliahan saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan. Jadi di sini kontrak perkuliahan epidemiologi penyakit tropis dimulai dari identitas mata kuliah, program studinya adalah D3TLM, mata kuliahnya epidemiologi penyakit tropis, dan SKS-nya adalah satu SKS teori. Nah, manfaat mata kuliah epidemiologi ini bagi mahasiswa D3TLM mampu memahami tentang epidemiologi memang sangat membantu dari segi pelaksanaan misi, tujuan, dan kegiatannya di dalam melindungi kesehatan populasi maupun kelompok masyarakat. Nah, deskripsi mata kuliah di sini adalah kecenderungan riwayat alamiah suatu penyakit dalam keadaan populasi, etiologi, dan pengendalian distribusi penyakit. Nah, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang epidemiologi, yaitu definisi dan ruang lingkup epidemiologi, konsep dasar timbulnya penyakit, epidemiologi deskriptif, penyelidikan wabah, penemuan penyakit dengan cara screening, serta pencatatan dan pelaporan yang bertanggung jawab dan beretika. Jadi dalam satu semester, kontrak kuliah ini adalah memuat 14 pertemuan, kemudian dilanjutkan nanti ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tetapi di dalam prodi D3TLM ini kita menggunakan sistem blok. Jadi sistem blok ini 1 minggu 4 pertemuan 2 kali tatap muka. Dari pertemuan 1, di sini kemampuan akhir yang direncanakan adalah mahasiswa mampu memahami tentang konsep epidemiologi. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian dan definisi epidemiologi, tujuan dan manfaatnya, ruang lingkup, serta prinsip-prinsip epidemiologi. Pertemuan kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar timbulnya penyakit. Di sini adalah menjelaskan konsep sehat, menjelaskan pengertian sakit, menjelaskan pengertian host dan pengertian agen, pengertian lingkungan dan hubungan host, agen, dan lingkungan. Pertemuan ketiga, mahasiswa mampu memahami riwayat alamiah penyakit. Pertemuan keempat, mahasiswa mampu memahami epidemiologi penyakit menular. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu memahami epidemiologi penyakit tidak menular. Pertemuan keenam, memahami deskriptif epidemiologi dalam analis kesehatan. Dan pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan studi analitik dan eksperimen epidemiologi dalam analis kesehatan. Dari 7 pertemuan itu, kita lanjutkan ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini dilaksanakan sekitar akhir Oktober. Setelah UTS, lanjut ke pertemuan 9, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan ukuran-ukuran morbiditas epidemiologi. Pertemuan ke-10, mahasiswa dapat menjelaskan ukuran-ukuran mortalitas epidemiologi. Pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan surveillance penyakit. 12 adalah mahasiswa mampu menguraikan penyelidikan wabah dan kejadian luar biasa atau KLB. Pertemuan ke-13, mahasiswa mampu memahami tentang penetapan masalah kesehatan. Dan ke-14, mahasiswa mampu memahami tentang sumber data pencatatan serta pelaporan. Di sini referensi yang saya gunakan di mata kuliah ini adalah bisa menggunakan Google e-book, bisa diakses di internet, baik buku berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia, bisa juga pinjam di perpustakaan, ada pengarang Budiarto, kemudian Murti, dan lain-lain. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, tanya jawab, serta berdiskusi, serta ada tugas. Untuk asesmennya atau penilaiannya, di sini adalah keaktifan. Jadi keaktifan itu indikatornya aktif dalam perkuliahan dan diskusi dan tertib dalam menyelesaikan tugas sebesar 10%, tugasnya adalah 20%, kuisnya 10%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 30%. Nah, ini untuk jadwal perkuliahannya. Jadwal perkuliahannya adalah hari Kamis dan Jumat.
Kamis pukul 7.30 sampai 8.20 dan Jumatnya 9.20 sampai 11:05. Nah, ini sudah ada jadwal perkuliahannya. Untuk hari ini kita fokus ke konsep epidemiologi penyakit tropis dan konsep dasar timbulnya penyakit. Sekian penjelasan dari perkuliahan epidemiologi penyakit tropis. Jika ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak, ini saya stop share, kemudian saya lanjutkan ke konsep epidemiologi penyakit tropis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan pertama tentang konsep epidemiologi penyakit tropis. Jadi outline-nya pada pagi hari ini di mata kuliah ini ada konsep dasar, sejarah perkembangan epidemiologi dan ruang lingkup serta manfaat. Nah, di sini pengertian, jadi menurut asal kata, epidemiologi itu adalah ilmu yang mempelajari atau hal-hal yang terjadi pada rakyat. Jadi epi ini pada, demos itu penduduk, dan logos adalah ilmu. Jadi kalau digabung, studi tentang penyebaran dan penyebab frekuensi penyakit pada manusia, dan terjadi mengapa itu terjadi distribusi semacam itu. Nah, kalau pengertian dari penyakit tropis sendiri, penyakit yang umumnya terjadi di daerah tropis dan subtropis. Hal pokok dalam pengertian epidemiologi itu ada frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah merupakan upaya melakukan kuantifikasi atau proses patologis atau kejadian untuk mengukur besarnya kejadian atau masalah serta melakukan perbandingan. Sedangkan distribusi sendiri menunjukkan bahwa dalam memahami kejadian yang berkaitan dengan penyakit atau masalah kesehatan, epidemiologi menggambarkan kejadian tersebut menurut karakter atau variabel orang, tempat, dan waktu. Jadi distribusi ini adalah menunjukkan kejadian penyakit di orang, tempat, sama waktu. Yang terakhir adalah determinan. Determinan ini adalah faktor yang mempengaruhi atau berhubungan atau memberi resiko terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. Sasaran epidemiologi adalah populasi manusia yang berada dalam wilayah atau desa yang tertentu serta pada waktu yang tertentu pula. Nah, ini sejarah perkembangan epidemiologi. Jadi ahli epidemiologi pertama itu adalah Hippocrates. Jadi menjelaskan terjadinya penyakit dari dasar yang rasional. Memperkenalkan istilah epidemik dan endemik. Nah, jenis epidemiologi itu ada 3, ada epidemiologi deskriptif, epidemiologi analitik, dan epidemiologi eksperimental. Kalau deskriptif, di sini contohnya adalah 100 orang laki-laki menderita infeksi saluran pernafasan akut di Kelurahan A pada tahun 2008. Kalau analitik, di sini setelah ditemukan secara deskriptif bahwa angka kejadian ISPA pada orang merokok itu sangat tinggi, maka perlu dianalisis lebih lanjut apakah rokok itu memang benar penyebab terjadi ISPA. Nah, kalau epidemiologi eksperimental itu jika rokok dianggap penyebab ISPA, maka dilakukan eksperimen terhadap sekelompok orang yang dilarang merokok. Jadi kelompok lain itu dibiarkan merokok kemudian dibandingkan hasilnya. Nah, ruang lingkup epidemiologi itu ada subjek dan objek epidemiologi adalah masalah kesehatan, jadi penyakit infeksi, program KB, program perbaikan lingkungan pemukiman. Nah, masalah kesehatan yang dimaksud adalah menunjukkan kepada masalah kesehatan yang ditemukan pada sekelompok manusia, bukan orang per orang seperti pada kedokteran. Dari sini, dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan, maka dimanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan tersebut.
Manfaat epidemiologi di sini adalah dapat membantu administrasi kesehatan, yaitu membantu pekerjaan dalam perencanaan, pelayanan kesehatan, pemantauan atau monitoring, dan penilaian. Data yang diperoleh dari pekerjaan epidemiologi akan dapat dimanfaatkan untuk melihat apakah upaya yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tidak, dan ataukah tujuan yang ditetapkan adalah tercapai. Yang kedua adalah dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan. Jadi diketahui bahwa penyebab suatu masalah kesehatan itu dapat disusun penanggulangannya serta bersifat pencegahan atau yang bersifat pengobatan. Selanjutnya adalah dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit. Jadi dapat diterangkan riwayat alamiah, perkembangan suatu penyakit untuk menggambarkan perjalanan suatu penyakit, dan pemanfaatan keterangan tentang frekuensi dan penyebaran penyakit. Dengan pengetahuan tersebut dapat dilakukan berbagai upaya untuk menghentikan perjalanan penyakit tersebut. Dapat menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan bahwa epidemiologi itu mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan. Oke, terima kasih untuk pertemuan pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.